Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hukum peradilan di Indonesia dan di dunia. Selamat menyimak videonya. Saya Nidia Jaliski. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang makna hukum, tugas hukum, unsur-unsur hukum, dan pergolongan hukum. Makna hukum, menurut seorang filsuf, ibarat kebun binatang. Mengapa orang berani berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara binatang liar dengan para pengunjung. Demikian pula pada hukum. Pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar manusia aman dan terlindungi. Hukum dalam hal ini merupakan tata tertib, aturan, dan kaidah hidup. Unsur-unsur hukum. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat. 2. Peraturan itu dibuat atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang. 3. Peraturan bersifat memaksa. 4. Terdapat sanksi jika melanggar peraturan. Tugas-tugas hukum. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kemakmuran. 3. Menjaga jangan sampai terjadinya main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Pergolongan hukum. Pergolongan hukum berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undangan, yaitu hukum yang tercantum atas peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang tercantum atas peraturan kebiasaan-kebiasaan. 2. Hukum traktat, hukum yang ditetapkan oleh negara dalam suatu perjanjian antar negara. 2. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk atas keputusan hakim. Demikian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Desian Naura akan melanjutkan materi dari Anindya Jihan. B. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. 3. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. 4. Hukum gereja, yaitu kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. C. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis dibedakan menjadi: pertama, hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan, sehingga tidak peduli lagi pada peraturan pelaksanaan, contohnya KUH Pidana dan KUH Perdata. B. Hukum tertulis tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak ditulis secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga masih membutuhkan peraturan pelaksanaan, contohnya undang-undang, peraturan pemerintahan, dan Kepres. 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup, diyakini, dan dipatuhi oleh warga namun dibentuk menurut prosedur formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri, contohnya hukum adat. D. Berdasarkan waktu berlakunya. 1. Ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi satu masyarakat tertentu di daerah tertentu, contohnya Undang-Undang 1945 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. 2. Ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu tertentu, contohnya rancangan undang-undang. E. Berdasarkan cara mempertahankannya. 1. Hukum material, untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang bersifat normal tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan. Misalnya, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan cara melaksanakan hukum material. Misalnya, hukum acara pidana dan hukum. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Selvia. Saya akan melanjutkan materi dari Destian Maura, yaitu penggolongan hukum menurut sifatnya. Yang pertama, hukum yang memaksa. Hukum ini mempunyai paksaan mutlak bagaimanapun keadaannya. Misalnya, seseorang yang melakukan pembunuhan, maka secara paksa sanksinya pun harus dilaksanakan. Mengatur, hukum ini dapat dikesampingkan
apabila suatu pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan dalam suatu perjanjian. Misalnya, ketentuan dalam pewarisan AB Intesto atau pewarisan menurut undang-undang baru bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau testamen. Golongan hukum berdasarkan wujudnya. Yang pertama, hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum atau tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya maupun berkelompok. Misalnya dalam lalu lintas dan jalan raya. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari adanya hukum objektif. Hukum ini berlaku terhadap seseorang atau sekelompok orang. Hukum subjektif biasa juga disebut dengan hak. Kemudian, penggolongan hukum berdasarkan isinya. Yang pertama, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan individu atau warga negara yang mempunyai kepentingan umum atau publik. Yang kedua, hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Penggolongan hukum publik. Yang pertama, hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur kejahatan maupun pelanggaran dan memuat sanksi dan larangan. Yang kedua, hukum tata negara dan bagian-bagiannya. Yang ketiga, hukum tata usaha negara, yaitu hukum yang mengatur tugas dan kewajiban para pejabat negara. Dan yang terakhir, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara negara-negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Siti Nurmanisa Putri akan melanjutkan materi dari Selpiah. Yang B ada penggolongan hukum privat. Yang ke-1, hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contohnya, hukum keluarga, hukum waris, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hukum perniagaan atau hukum dagang. Adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contohnya, hukum jual beli, hutang piutang, dan lain sebagainya. Adapun tujuan hukum adalah yang pertama untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang kedua, mencegah tindakan sewenang-wenang. Yang ketiga, melindungi hak asasi manusia. Dan yang keempat, menciptakan suasana yang tertib, tentram, dan aman. Tata hukum Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada masa sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara merdeka. Indonesia mempunyai tata hukum sendiri. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berpedoman pada Undang-Undang Negara Indonesia 1945, diciptakan oleh negara dan berlaku di Indonesia. Dasar hukum Tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat. Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia ini dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat ketentuan dasar dan merupakan rangka dari tata hukum Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Organik merupakan ketentuan yang dibuat untuk mengatur lebih lanjut tata hukum Indonesia. Sistem hukum di dunia. Sistem hukum di dunia secara umum yaitu hukum sipil, hukum umum, hukum sosialis, hukum agama, hukum adat, ataupun gabungan-gabungannya. Walau begitu, sistem hukum di tiap-tiap negara memiliki watak dan latar belakang yang berbeda-beda. Ilmu yang mempelajari sistem-sistem hukum adalah perbandingan hukum.